Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Perdagangan melakukan sidak ke lebih dari 120 SPBU di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terduga pelaku pembunuhan bocah dalam karung akhirnya terungkap. Hasrat seksual melatar belakangi motif pembunuhan. Dituduh mencuri celana dalam, seorang bocah laki-laki di Boyolali jadi korban aksi main hakim sendiri. Kasus pembunuhan bocah perempuan terbungkus di dalam karung di Pemalang akhirnya terungkap. Polisi menangkap terduga pelaku yang masih berstatus pelajar. Polisi pastikan hasrat seksual melatar belakangi pembunuhan terhadap korban yang masih berusia 9 tahun tersebut. Kematian bocah perempuan yang mayatnya terbungkus karung di Desa Kaliprau Ulu Jami Pemalang menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Kini polisi meringkus seorang remaja yang berstatus pelajar SMK sebagai anak yang berhadap dengan hukum. Hasrat seksual akibat pengaruh film porno melatar belakangi pembunuhan terhadap korban yang masih berusia 9 tahun tersebut. Ironinya, saat polisi olah TKP, ia sempat memberikan kesaksian seolah mendengar jeritan. Kami juga menemukan ada beberapa video porno di HP milik anak yang berkonflik dengan khusus ini, dan beberapa kali itu dia merekam tetangganya sedang mandi. Sempat dilaporkan hilang seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Pemalang tewas terbungkus karung di gudang rumah orang tuanya. Polisi yang masih menyelidiki peristiwa ini memastikan bocah ini merupakan korban pembunuhan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Kalau peristiwa yang ini sudah 2 bulan namun belum juga terungkap siapa pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan terbungkus karpet di dalam rumahnya di kawasan Boto Segon, Demak. Para tetangga korban ramai-ramai mendatangi kantor polisi. Mereka justru merasa diteror. Hanya garis polisi yang jadi penanda bahwa ada kejadian perkara di sini. 2 bulan lalu, penghuni rumah yang tinggal seorang diri ditemukan tewas dibungkus karpet. Jasad Rukmini ditemukan setelah tetangga mencium bau tak sedap dari dalam rumahnya di kawasan Boto Sengon, Demak. Namun siapa yang membunuhnya? Ini jugalah yang menjadi tujuan warga. Ramai-ramai mendatangi kantor polisi. Semenjak meninggal itu sering datengin, Pak. Kadang mau orang gitu kan saya takut, Pak. Yang satu kali itu saya tidak berani lihat, itu minta tolong gitu, Pak. Menurut polisi, penyelidikan kasus pembunuhan ini terkendala minimnya saksi dan rekaman CCTV. Ini kendalanya baru kita dalami. Untuk dalam penyelidikan kita coba untuk mengumpulkan alat-alat bukti dan barang bukti yang ada. Sejumlah tetangga meyakini kalau kematian korban usai adanya transaksi jual beli tanah miliknya yang bernilai ratusan juta rupiah. Namun kepastian dugaan ini masih mereka nanti. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak, Jawa Tengah. Seorang pegawai honorer Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solo ditangkap. Usai terbukti melakukan pencurian uang di tempatnya bekerja sebanyak 60 juta rupiah. Rekaman kamera pengawas menjadi saksi perbuatan Akuilo Miko Satria Nugraha, seorang pegawai honorer Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kota Solo yang terbukti melakukan pencurian uang di tempatnya bekerja. Pelaku dengan leluasa mengambil uang sebab kantor dalam keadaan sepi, ditambah petugas kebersihan kantor memberitahu posisi kunci bagi pegawai yang datang lebih awal. Dalam gelar perkara di Mapolresta Solo, motif pelaku mencuri uang kantor karena terdesak ekonomi. Korban adalah statusnya bendahara, di mana korban kehilangan uang sejumlah 67 juta
yang disimpan di dalam laci, yang ruangannya kemudian dikunci. Uang tersebut adalah uang kas ataupun uang dari departemennya atau di mana dia bekerja. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang hasil curian sebanyak 67 juta rupiah dan kendaraan roda 2. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Seorang anak laki-laki jadi korban aksi main hakim sendiri di Boyolali. Korban dikeroyok dan dianiaya karena dituduh telah mencuri celana dalam milik warga. Anak laki-laki berusia 12 tahun korban pengeroyokan dan penganiayaan sedang mengerjakan ujian di kamar rumahnya di Boyolali. Senin malam lalu ia dianiaya bersama-sama oleh sejumlah warga karena dituduh mencuri celana dalam. Korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala, wajah, dan tubuh. Hasil pemeriksaan medis rumah sakit, ia mengalami patah tulang hidung, retak di kepala, dan penyumbatan pembuluh darah. Keluarga korban melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke Polres Boyolali. Kami atas nama Kepala Desa mengharapkan untuk menjaga keutuhan masyarakat. Seperti itu. Kemarin sudah beberapa hal yang kita upayakan terkait mediasi. Kita melibatkan dari Forkompinjam, dari TNI, Polri, dan juga Kepala Desa. Korban yang dilakukan tindakan kekerasan oleh beberapa warga, sampai saat ini oleh penyidik, khususnya PA, sudah melakukan beberapa proses, yaitu pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Korban masih di bawah umur, masih di rumah sakit. Prosesnya masih sidik atau seperti? Masih dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Kini kasus pengeroyokan masih dalam penyelidikan polisi. Jika terbukti bersalah, pelaku pengeroyokan dan penganiayaan dapat terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Boyolali.